Baik teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Diptas untuk mata kuliah Manajemen Strategik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dari kelompok 5, itu ada Wahyu Andri Setiawan dengan NIM akhir 003. Kemudian ada Muhammad Rafli Maulana dengan NIM akhir 014. Ada Adinda Dwi Melani Putri dengan NIM akhir 015. Dan terakhir Ahmad Dewa Rasandria dengan NIM akhir 138. Next. Baik teman-teman semua, jadi di sini saya izin mempresentasikan yaitu profil perusahaan Dipras, di mana Dipras Parfum didirikan oleh Kurnianingrum dan Menteri Nasari, atau kita bisa disebut dengan Mbak Nia, itu pada tanggal 23 Juli 2024 di Banyumanik, Kota Payung, Semarang. Brand parfum unisex premium ini menghadirkan aroma mewah, elegan, dan berkarakter dengan visi menjadi parfum lokal berkualitas setara merek internasional. Produk dikemas dalam botol dan hardbox eksklusif, cocok sebagai hadiah berkelas, dan Dipras menyasar konsumen yang menghargai kualitas estetika dan nilai emosional dengan harga yang tetap terjangkau melalui inovasi dan desain artistik. Dipras pula berkomitmen menjadi brand parfum lokal kuat yang mampu bersaing di pasar nasional. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi dari Dipkras sendiri. Yang pertama yaitu ada visi. Visi dari Dipkras sendiri yaitu menghadirkan wangi berkualitas tinggi setara dengan brand internasional. Lalu untuk misinya yaitu membuat parfum dengan aroma berkelas dan berkarakter kuat, menyediakan koleksi unisex yang mempresentasikan identitas personal, menghadirkan kemewahan yang bisa didapat setiap orang, menghadirkan packaging elegan yang layak dijadikan hadiah istimewa, serta membantu setiap orang mengekspresikan cinta, penghargaan, dan makna lewat parfum. Next. Selanjutnya yaitu matriks QSPM. Untuk faktor yang pertama yaitu opportunity. Untuk opportunity yang pertama yaitu pasar unisex yang lebih luas, diberi nilai atraktif skor 2 untuk optimalisasi e-commerce dan marketplace karena e-commerce tidak sepenuhnya bergantung pada segmentasi unisex. Lalu diberi nilai 3 untuk peningkatan citra merek karena pasar unisex menguntungkan untuk membuat brand lebih luas, fleksibel, dan mudah diterima untuk dua gender. Lalu diberi nilai atraktif skor 3 untuk peluncuran varian baru dan edisi premium karena semakin universal aromanya, semakin besar juga peluang varian baru untuk diserap oleh pasar. Lalu diberi nilai atraktif skor 3 untuk paket hadiah dan gift set karena gift set yang unisex itu lebih fleksibel untuk semua gender sehingga dapat meningkatkan penjualan. Lalu opportunities yang kedua yaitu potensi pasar hadiah atau gift market. Diberi nilai atraktif skor 3 untuk optimalisasi e-commerce karena marketplace merupakan alaman utama pembelian gift set. Lalu diberi nilai atraktif skor 2 untuk brand awareness karena banyak faktor yang memengaruhi brand awareness dan pasar hadiah tidak terlalu memengaruhi. Lalu diberi nilai 3 untuk peluncuran varian baru dan edisi premium karena varian premium cocok dijadikan hadiah dan potensi peluncuran varian baru untuk momen tertentu. Lalu diberi nilai atraktif skor 4 untuk gift set karena potensi pasar hadiah terdapat koneksi secara langsung terhadap gift set atau bundling. Lalu opportunity yang ketiga yaitu memanfaatkan e-commerce dan media sosial. Diberi nilai 4 untuk optimalisasi e-commerce karena faktor ini langsung memperkuat strategi optimalisasi marketplace. Semakin tinggi pemanfaatan e-commerce, maka semakin tinggi juga efektif peningkatan penjualan. Diberi nilai atraktif skor 4 untuk peningkatan brand awareness karena media sosial adalah sarana utama membangun awareness di industri fashion dan fragrance. Lalu diberi nilai 3 untuk peluncuran varian baru karena varian premium butuh promosi digital untuk membangun persepsi yang premium, sehingga faktor digital sangat membantu. Lalu diberi nilai 3 untuk
paket hadiah karena bundle itu lebih laku ketika dipromosikan melalui konten digital, terutama konten gift ideas. Lalu yang keempat yaitu tren self-care dan diberi nilai atraktif skor 1 untuk optimalisasi e-commerce karena tren self-care tidak terlalu memengaruhi performa optimalisasi marketplace. Lalu diberi nilai atraktif skor 2 untuk peningkatan brand awareness karena tren ini tetap membantu awareness karena banyak konten self-care menarik di media sosial. Lalu diberi nilai atraktif skor 3 untuk peluncuran varian baru karena varian premium relevan dengan tren self-care. Lalu diberi nilai atraktif skor 2 untuk paket hadiah karena gift set itu masih terkait dengan tren self-care tapi tidak sekuat dengan peluncuran varian baru. Lalu opportunities yang kelima yaitu berkolaborasi dengan influencer fashion. Diberi nilai atraktif skor 2 untuk optimalisasi e-commerce karena influencer membantu traffic, tapi optimalisasi marketplace juga dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu nilai 3 untuk peningkatan brand awareness karena kolaborasi influencer merupakan alat utama meningkatkan awareness, terutama di segmen fashion dan lifestyle. Lalu nilai 3 untuk peluncuran varian baru dan edisi premium karena influencer efektif untuk memperkenalkan varian premium agar terlihat eksklusif. Untuk nilai 2 untuk paket hadiah karena bundling memang bisa dipromosikan oleh influencer tetapi tidak sekuat promosi untuk varian baru dan atau awareness. Lalu yang keenam yaitu sering mengikuti event UMKM dan event fashion. Diberi nilai atraktif skor 1 untuk optimalisasi e-commerce karena event UMKM tidak terlalu berdampak langsung kepada optimalisasi marketplace digital. Lalu nilai 3 untuk peningkatan brand awareness karena keikutsertaan event meningkatkan exposure brand secara langsung. Lalu nilai 2 untuk peluncuran varian baru karena varian baru bisa dikenalkan di event tersebut, tetapi efeknya tidak sebesar untuk awareness. Lalu nilai 2 untuk paket hadiah karena bundling bisa dijual di event, namun segmen acara belum tentu fokus kepada gift market. Lalu opportunities yang ketujuh yaitu proses pengiriman yang mudah dan cepat diberi nilai atraktif skor 2 untuk optimalisasi e-commerce karena pengiriman cepat meningkatkan rating marketplace, namun bukan satu-satunya faktor utama. Lalu diberi nilai 1 untuk peningkatan brand awareness karena awareness tidak terlalu dipengaruhi oleh kecepatan pengiriman. Dan diberi nilai 1 untuk peluncuran varian baru karena varian premium tidak membutuhkan faktor pengiriman sebagai elemen utama. Lalu nilai 1 untuk paket hadiah karena gift set itu dipengaruhi oleh kualitas kemasan dan nilai produk, bukan faktor logistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tricks. Jadi untuk tricks yang pertama itu ada persaingan harga yang sangat sengit, di mana untuk bobot dari persaingan harga yang sangat sengit ini yaitu 0,09 dengan penetrasi pasar yang pertama itu ada optimalisasi e-commerce dan marketplace memiliki nilai atraktif skor itu 4 dengan total atraktif skor yaitu 0,36. Lalu untuk penetrasi pasar yang kedua yaitu ada peningkatan citra merek dan atau brand awareness dengan atraktif skor yaitu 2, kemudian total atraktif skornya yaitu 0,18. Lalu ada pengembangan produk. Pengembangan produk yang pertama yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium memiliki nilai atraktif skor yaitu 4 dengan total atraktif skor yaitu 0,36. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah atau gift set atau bundle. Memiliki nilai atraktif skor yaitu 3 dengan total atraktif skor yaitu 0,27. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu tren pasar yang sering mengalami perubahan. Memiliki bobot yaitu 0,04 dengan penetrasi pasar yang pertama yaitu optimalisasi e-commerce dan marketplace memiliki atraktif skor yaitu 3 dengan total atraktif skor yaitu 0,12. Selanjutnya yaitu ada peningkatan citra merek memiliki nilai atraktif skor yaitu 3 dengan total atraktif skor yaitu 0,12.
Selanjutnya yaitu ada pengembangan produk. Yang pertama yaitu peluncuran varian baru dengan nilai attractive score yaitu 4 dan total attractive score yaitu 0,16. Dan selanjutnya yaitu ada paket hadiah atau gift set memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,08. Lalu risk yang ketiga yaitu risiko tinggi akan peniruan atau duplikasi produk. Memiliki bobot yaitu 0,09 dengan penetrasi pasar yang pertama yaitu optimalisasi e-commerce memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,27. Lalu untuk peningkatan citra merek atau brand awareness memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,27. Selanjutnya yaitu peluncuran varian baru dan edisi premium memiliki nilai attractive score yaitu 3 dan total attractive score yaitu 0,27. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah atau gift set memiliki attractive score yaitu 1 dengan total attractive score yaitu 0,09. Lalu selanjutnya yaitu ada kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ini memiliki bobot sebesar 0,03 dengan yang pertama itu ada penetrasi pasar, ada optimalisasi e-commerce, dan marketplace. Memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,09. Selanjutnya yaitu ada peningkatan citra merek dan brand awareness memiliki nilai attractive score yaitu 1 dengan total nilai attractive score yaitu 0,03. Selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,06. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah atau gift set memiliki attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,06. Yang keempat yaitu ada konsumen lebih memilih brand terkenal atau yang lebih murah. Dengan bobot yaitu 0,07 memiliki nilai attractive score pada optimalisasi e-commerce yaitu 4 dengan total attractive score yaitu 0,28. Selanjutnya yaitu ada peningkatan citra merek memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,14. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,21. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah atau gift set memiliki attractive score yaitu 3 dan total attractive score yaitu 0,21. Dan yang kelima itu ada gangguan rantai pasokan bahan dasar parfum Deep Grass memiliki bobot yaitu 0,05. Untuk yang pertama itu ada optimalisasi e-commerce memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,10. Lalu ada peningkatan citra merek atau brand awareness memiliki attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,15. Selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,10. Dan selanjutnya itu ada paket hadiah atau gift set memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,15. Dan yang terakhir yaitu ada harga bahan dasar yang fluktuatif yang mengakibatkan harga parfum bisa saja fluktuatif. Memiliki bobot yaitu 0,07 dengan nilai attractive score pada optimalisasi e-commerce yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,14. Selanjutnya yaitu untuk peningkatan citra merek memiliki nilai attractive score yaitu 2 dengan total attractive score yaitu 0,14. Kemudian untuk pengembangan produk dalam peluncuran varian baru memiliki nilai attractive score yaitu 3 dengan total attractive score yaitu 0,21. Dan yang terakhir yaitu paket hadiah atau gift set memiliki nilai attractive score yaitu 2 dan total attractive score yaitu 0,14. Jadi untuk totalnya pada bagian penetrasi pasar, optimalisasi e-commerce dan marketplace yaitu
2,70. Kemudian untuk peningkatan citra merek atau brand awareness yaitu 2,60. Selanjutnya, dalam pengembangan produk, peluncuran varian baru dan edisi premium memiliki total 2,90, dan yang terakhir yaitu paket hadiah atau gift set memiliki total 2,46. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan matriks QSPM dalam strength. Yang pertama yaitu ada premium dan berkelas dalam dengan bobot 0,10 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skor 0,2. Selanjutnya yaitu ada peningkatan citra merek atau brand awareness dengan atraktif skor 3 dan total atraktif skor 0,3. Selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skor 0,02. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah dengan atraktif skor 4 dan total atraktif skor 0,04. Nah, yang kedua yaitu kualitas aroma yang mampu bersaing dengan kompetitor dengan bobot 0,05 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skornya 0,1. Selanjutnya yaitu peningkatan citra merek atau brand awareness dengan atraktif skor 3 dengan total atraktif skornya 0,15. Selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium dengan atraktif skor 3 dengan total atraktif skor 0,15. Dan selanjutnya ada paket hadiah dengan atraktif skor 3 dengan total atraktif skor 0,15. Yang ketiga yaitu ada packaging yang eksklusif dengan bobot 0,07 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace. Total atraktif skornya 2 dan total atraktif skornya 0,14. Yang kedua yaitu ada peningkatan citra merek atau brand awareness dengan atraktif skor 3 dan total atraktif skor 0,21. Yang ketiga yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium dengan atraktif skor 3 dengan total atraktif skor 0,21. Yang keempat yaitu ada paket hadiah dengan atraktif skor 4 dengan total atraktif skor 0,28. Nah, yang keempat ada deskripsi produk yang kontemporer dan elegan dengan bobot 0,05 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skor 0,01. Yang kedua yaitu ada peningkatan citra merek atau brand awareness dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skor 0,1. Yang ketiga yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium dengan atraktif skor 3 dengan total atraktif skornya 0,15. Yang keempat yaitu ada paket hadiah dengan atraktif skor 2 dan total atraktif skornya 0,1. Yang kelima ada fleksibel dalam mengembangkan produk baru dengan bobot 0,08 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace. Atraktif skornya 3 dan total atraktif skornya 0,24. Selanjutnya yaitu ada peningkatan citra merek dengan atraktif skor 3 dan total atraktif skornya 0,24. Selanjutnya yaitu ada peluncuran varian baru dan edisi premium dengan atraktif skor 4 dengan total atraktif skornya 0,32. Selanjutnya ada paket hadiah dalam atraktif skornya 3 serta total atraktif skornya 0,24. Nah, yang keenam sendiri yaitu memiliki jaringan supplier yang terpercaya dengan bobot 0,07 dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace. Total atraktifnya 2 dan total atraktif skornya 0,14. Dan peningkatan citra merek atau brand awareness-nya atraktif skornya 2 dan total atraktif skornya 0,14. Dan peluncuran varian baru
atraktif skornya 3, dan total atraktif skor 0,21. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah, atraktif skornya 2, dan total atraktif skornya 0,14. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, produk yang unisex dengan bobot 0,06. Dalam optimalisasi e-commerce dan marketplace, memiliki atraktif skor 3 dan total atraktif skor 0,18. Kedua yaitu peningkatan citra merek dengan atraktif skor 3 dan total atraktif skor 0,18. Selanjutnya itu ada peluncuran varian baru dengan atraktif skor 3 dan total atraktif skor 0,18. Selanjutnya yaitu ada paket hadiah dengan atraktif skor 1 dengan total atraktif skor 0,06. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Amabel Teifor. Baik, semuanya. Jadi di sini saya izin membacakan terkait weakness, yaitu harganya cukup mahal di penetrasi pasar. Untuk bobotnya dia mendapatkan 0,10. Untuk optimalisasi e-commerce dan marketplace dia mendapatkan attractive score yaitu 4. Dan untuk total attractive score itu 0,4. Lalu untuk peningkatan citra merek atau brand awareness itu untuk attractive score-nya mendapatkan nilai 2 dan total attractive score-nya itu 0,2. Lanjut, persaingan harga yang sangat sengit di pengembangan produk untuk peluncuran varian baru dan edisi premium mendapatkan bobot 3 dengan total attractive score-nya itu 0,3. Lalu untuk paket hadiah, gift set atau bundling itu mendapatkan attractive score 1 dan total attractive score-nya itu 0,1. Lanjut, di brand baru dan tingkat awareness yang masih rendah, pada ini kita membobotkan 0,7 dengan penetrasi pasar, optimalisasi e-commerce dan marketplace di angka 3 untuk attractive score dan total attractive score-nya untuk 0,21. Peningkatan citra merek brand awareness, attractive score-nya mendapatkan 4 dan total attractive score-nya itu 0,28. Lanjut, di brand baru dan tingkat awareness yang masih rendah dalam pengembangan produk, peluncuran varian baru dan edisi premium, attractive score-nya adalah 3 dan total attractive score-nya adalah 0,21. Paket hadiah, gift set atau bundling mendapatkan attractive score 2 dan total attractive score-nya adalah 0,14. Lanjut, di biaya produksi yang tinggi, ada bobot, kita eh, kita menghasilkan 0,07 dengan penetrasi pasar, optimalisasi e-commerce dan marketplace itu di angka 3 dan total attractive score-nya adalah 0,21. Lanjut, di peningkatan citra merek itu untuk attractive score-nya adalah 2 dan total attractive score-nya adalah 0,14. Lalu di Lanjut, dari brand baru dan tingkat awareness yang masih rendah, itu untuk pengembangan produk, peluncuran varian baru dan edisi premium, itu mendapatkan nilai 3 dan total atraksi skornya adalah 0,21. Dan untuk pengembangan produk di paket hadiah di set bundling, itu atraksi skornya adalah 2 dan total atraksi skornya adalah 0,14. Lanjut, di biaya produksi yang tinggi, di mana bobot itu 0,07, dengan penetrasi pasar optimalisasi e-commerce dan marketplace itu mendapatkan atraktif skornya 3 dan total atraktif skornya adalah 0,21. Peningkatan citra merek atau brand awareness mendapatkan atraktif skor 2 dengan total atraktif skor adalah 0,14. Biaya produksi yang tinggi untuk pengembangan produk pada peluncuran varian baru dan edisi premium mendapatkan atraktif skor 2 dan total atraktif skornya adalah 0,14. Dan untuk paket hadiah, gift set atau bundling, atraktif skornya adalah 1 dan total atraktif skornya adalah 0,7. Yang lanjut, keempat, hanya tersedia secara online. Ada bobot ini 0,06 dengan penetrasi pasar optimalisasi e-commerce dan marketplace itu di angka 3 dengan total atraktif skor adalah 0,18. Untuk peningkatan citra merek brand awareness mendapatkan atraktif skor 2 dan total atraktif skor adalah 0,12. Lanjut teman-teman, ketika hanya tersedia secara online pada pengembangan produk, peluncuran varian baru dan edisi premium mendapatkan nilai 2
untuk atraktif skornya dan total atraktif skornya adalah 0,12. Dan untuk paket hadiah, gift set atau bundling mendapat atraktif skor 2 dan total atraktif skornya adalah 0,12. Lanjut, ditiru oleh kompetitor, bobotnya di sini tersantum 0,09 dengan penetrasi pasar, optimalisasi e-commerce dan marketplace itu di angka 3 dengan total atraktif skornya adalah 0,27. Di peningkatan citra merek atau brand awareness mendapat nilai 2 dan total atraktif skornya adalah 0,18. Lanjut untuk rentan ditiru oleh kompetitor, pengembangan produk, peluncuran varian baru dan edisi premium mendapatkan bobot di 3 dengan total atraktif skor adalah 0,27. Lalu ada paket hadiah, gift set atau bundling, atraktif skornya adalah 1 dan total atraktif skornya adalah 0,09. Kapasitas produksi yang terbatas pada bobot ini 0,06 dengan penetrasi pasar pada optimalisasi e-commerce dan marketplace di atraktif skornya adalah 3 dan total atraktif skornya adalah 0,18. Di peningkatan citra merek brand awareness atraktif skor adalah 3 dan total atraktif skornya adalah 0,18. Lanjut untuk pengembangan produk pada kapasitas produksi yang terbatas, pada peluncuran varian baru dan edisi premium, edisi skornya adalah 2 dan total atraktif skornya adalah 0,12. Dan paket hadiah atau gift set atau bundling mendapat atraktif skor 2 dan total atraktif skor adalah 0,12. Dan terakhir pada weakness, kurang mengikuti tren dan riset pasar mendapat bobot di angka 0,07 dengan penetrasi pasar, optimalisasi e-commerce dan marketplace itu untuk atraktif skornya adalah 3 dan total atraktif skornya adalah 0,21. Dan pendekatan citra merek brand awareness itu atraktif skornya adalah 3 dan total atraktif skornya adalah 0,21. Lanjut, untuk kurang mengikuti tren dan riset pasar, pengembangan produk pada peluncuran varian baru dan edisi premium mendapat atraktif skor 2 dan total atraktif skor 0,14. Dan terakhir, untuk pengembangan produk paket hadiah gift set atau bundling, atraktif skornya adalah 1 dan total atraktif skornya adalah 0,07. Jadi di total untuk strength dan weakness itu totalnya di 1. Terus untuk optimasi e-commerce dan marketplace itu mendapat 2,76. Kenaikan citra merek dan awareness mendapat 2,63 dan pengembangan produk pada peluncuran varian baru dan edisi premium 2,72 dan paket hadiah gift set atau bundling adalah 2,08. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Latifah, di mana untuk pertanyaannya yang pertama itu hasil matriks BSPM dari perhitungan kami unik merekomendasikan peluncuran varian baru dan edisi premium sebagai strategi terbaik. Namun, hal ini berisiko memperburuk kelemahan seperti biaya produksi tinggi dan kapasitas produksi yang terbatas. Bagaimana cara perusahaan dapat mengelola tantangan ini agar inovasi produk tidak menurunkan profitabilitas? Jadi, cara yang dapat dilakukan di Pras untuk menjaga strategi ini tetap menguntungkan, yaitu dapat mengelola resiko tersebut dengan melakukan produksi terbatas dan bertahap, sehingga biaya tidak membengkak dan kapasitas tidak terbebani. Selain itu, di Pras juga dapat memilih bahan dan kemasan premium yang lebih efisien tanpa menurunkan nilai estetika, serta memanfaatkan jaringan supplier terpercaya untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Selain itu, juga sistem pre-order juga dapat diterapkan agar produksi disesuaikan dengan permintaan yang nyata, sehingga tidak terjadi pemborosan. Dengan mengombinasikan efisiensi biaya, pengaturan produksi yang terukur, dan penetapan harga premium berbasis nilai, strategi inovasi produk akan tetap memperkuat posisi kompetitif tanpa mengurangi profitabilitas perusahaan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kanaya, di mana pertanyaannya yaitu kemampuan berinovasi merupakan kekuatan, tetapi kelemahan ada pada produk rentan ditiru. Bagaimana strategi untuk menjaga keunikan dan terus berinovasi lebih cepat daripada pesaing? Untuk jawabannya yaitu Dipkras dapat menjaga keunikan dan terus berinovasi dengan selalu menganalisis dan mengikuti tren pasar apa saja yang sedang ramai di pasar. Lalu serta bisa membangun brand awareness sehingga bisa bersaing dengan brand yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya.
Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karin, yang dimana pertanyaannya itu adalah banyak brand parfum lokal yang sukses karena punya cerita di balik aromanya. Apakah Deep Crush juga punya identitas aroma yang kuat atau storytelling tertentu yang bisa membangun loyalitas pelanggan? Untuk jawabannya yaitu Deep Crush telah membangun identitas aroma yang kuat melalui positioningnya sebagai parfum unisex premium yang elegan dan kontemporer. Namun, dibandingkan pesaing seperti Ike Arom yang memiliki narasi berbasis budaya yang jelas, atau storytelling yang spesifik di balik setiap varian aromanya masih terbatas. Penguatan cerita di balik aroma dapat menjadi strategi kunci untuk memperdalam ikatan emosi dan membangun loyalitas pelanggan yang lebih berkelanjutan. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, di sini saya izin menjawab dari pertanyaan Kak Ida, yaitu apa langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan Tipkras untuk mewujudkan visinya menjadi parfum lokal setara dengan merek internasional. Sebenarnya mungkin kalau untuk dari visi dari Tipkras itu kan menghadirkan wangi berkualitas tinggi setara brand internasional. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu sebenarnya jadi kakak saya ini memang eh, nggak ada langkah-langkah strategis teman-teman, karena kembali lagi dia membuat Tipkras ini pada saat dia udah mungkin apa namanya hampir bangkrut di produk dia itu namanya Nyonya Handmade, di mana mungkin emang pasarnya udah nggak ada, makanya dia menciptakan namanya Deep Crush seperti itu. Dan sekarang alhamdulillahnya dia udah punya kerjaan yang tetap dan mungkin penghasilannya lebih dari Deep Crush, makanya Deep Crush ini lagi di eh, matiin sementara untuk perjualan belinya. Nah, tapi kalau bisa ditanya apa sih langkah-langkah strategisnya? Kalau menurut saya langkah-langkah strategisnya itu belum ada. Tapi saya masih bisa melihat potensi yang ada di Bras ini untuk menghadirkan wangi berkualitas tinggi secara internasional. Kenapa? Karena di Bras ini memang pada dasarnya itu menciptakan wangi atau bau parfum itu setara kayak kalian tahu kayak merek Zara, Dior, nah seperti itulah. Nah, di Bras itu memang sedikit meniru bau-bau seperti itu, bau-bau parfum-parfum yang kalau kata orang Prancis namanya bourgeois, yang wanginya itu emang wangi-wangi mahal. Maka dari itu, visinya adalah menghadirkan wangi berkualitas tinggi secara brand internasional. Bukan berarti dari Cipta sendiri itu adalah meniru dari brand Dior dan lain-lainnya itu enggak, tetapi memang dari parfumnya yang fancy dan bourgeois ini, Cipras menggunakan R&D atau Research and Development sendiri untuk menciptakan parfum-parfum yang agak sedikit beda dari parfum-parfum yang mahal-mahal seperti Dior, seperti ya yang kebanyakan kalian tahu lah parfum-parfum di atas sejuta. Nah, Tipras itu pengen banget menciptakan parfum yang sama harganya dengan yang sejutaan itu, bahkan yang bisa lebih, tapi dengan harga yang cukup lebih murah. Walaupun memang pada dasarnya Tipras ini menurut saya pun juga parfumnya cukup mahal, yaitu di antara sekitar 100 sampai 200 ribu. Jadi seperti itu, mungkin nggak ada langkah-langkah strategisnya, tetapi memang dari Deprasi sendiri itu emang awalnya itu mau menciptakan parfum-parfum yang eh, bisa dianggap itu emang harusnya mahal, tapi dia bisa bikin murah. Contohnya apa? Contohnya itu ada yang namanya Tipras merek Buiket apa gitu. Nah itu kan rasanya itu kayak Dior-Dior gitu kan, tapi harganya itu lebih murah, 100 sampai 200 ribu seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya Adibras bisa nggak sih nyaingin internasional kayak paru-paru kayak gitu? Menurut aku nggak. Karena apa? Karena masih kita punya pesaing kayak Iki Arum, kita masih punya pesaing-pesaing yang jauh lebih bagus loh. Seperti itu. Makanya Adibras hanya menjual wangi-wangian yang setara atau ya hampir sama kayak Dior ataupun yang lainnya dengan kualitas yang tahan lama 8 sampai 9 jam. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Aku kembalikan lagi ke Adinda. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Selebihnya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.